Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam ini kita akan menaikkan ibadah kelompok pelayanan. Saya akan menuntutnya dari tempat ini. Jemaat sekalian akan mengikutinya lewat siaran YouTube ini. Karena itu panggilan beribadah, saya undang jemaat sekalian berdiri. Menyanyi Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku apa dan seterusnya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ayat yang kedua, di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam ungkapan syukur kami kepada Engkau atas anugerah kasih, tuntunan dan penyertaan-Mu kepada kami sekalian, maka kami ada hari ini, malam ini, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Oleh dan karena itu, kami siap untuk beribadah dalam kelompok pelayanan. Tuhan memberkati persekutuan ibadah ini, dan karena itu ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya tertapislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam kita mengaku salah dosa kita. Jika kita jujur, begitu banyak hal yang sudah kita buat yang menyakiti hati Tuhan, maka di kesempatan ini kita ambil waktu untuk mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam ini dalam ibadah kelompok pelayanan, sebagai umat kepunyaan Engkau, kami datang menghampiri kekudusan. Kami mengaku salah dosa kami atas semua perbuatan yang sudah kami buat. Tuhan suci kuduskan kami, Tuhan baharilah kehidupan kami. Layakkanlah kami untuk ada dan menikmati kebaikan anugerah cinta kasih di tengah kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami ini. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan itu. Demi Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami sudah berdoa, kami sudah mengaku dosa di hadapan Engkau. Kami telah berseru kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, setiap kita yang datang dengan penuh penyesalan diri, mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Ia yang penuh kasih telah mengampuni segala pengakuan dosa kita dan telah memberikan kepada kita pengampunan, dan kita dinyatakan hidup di dalam kebenaran
Karena janji firman-Nya dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 bagian akhir, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kutolak. Kita sambut anugerah Allah dengan hidungkan Kidung Jemaat 39, ku diberi belas kasihan apa dan seterusnya. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Sebelum membaca firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas pengampunan-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Karya selamat menjadi bagian di tengah kehidupan ini, sehingga kami boleh lagi menyapa Engkau ya Aba Bapa, Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Dan kami sudah disebut sebagai orang-orang yang benar. Atas itulah maka kami hendak terus mengisi hidup kami ini dengan selalu melakukan hal-hal yang indah. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, kami sadar tanpa bimbingan tuntunan daripada Engkau, lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan ini, maka tidak ada artinya kehidupan yang kami buat, dan semuanya itu pasti akan mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan firman Tuhan ini untuk menjadi pedoman, sekaligus yang akan mengarahkan langkah pandang serta pikiran perbuatan kami seturut firman-Mu yang Engkau katakan lewat Alkitab ini. Karena itu ya Bapa di surga, berbicara bagi kami sekalian, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati pikiran kami, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak kami inginkan, gangguan dan apa saja yang hendak mengambil alih konsentrasi kami di dalam mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan ini. Kami tolak keluar itu di dalam nama Yesus, dan kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus yang beroperasi mengambil acara dalam kami membaca merenungkan firman ini, sehingga kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita di malam ini sesuai dengan firman hidup dan kerja minggu pertama Agustus, khususnya dalam ibadah kelompok pelayanan, terambil di dalam kitab Yesaya 58 ayat 1 hingga 5. Saya bacakan bagi kita sekalian dengan judul bacaan ini, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Dikatakan begini, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalan, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang besar. Mereka suka saya ulangi, mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga?
Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantai dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentangkan kain karung dan abu sebagai laki tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Sampai jauh sana bacaan sabda firman Tuhan. Kata Alkitab, yang berbahagia setiap kita yang sudah mendengar, mengikutinya, serta yang terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersyukurlah kita ketika Tuhan masih menuntun kita ada lagi di minggu pertama di bulan Agustus 2020 dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Sekalipun sampai detik saat ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan bangsa negara, secara khusus orang yang ada di Sulawesi Utara, lebih khusus kota Manado, yaitu virus corona yang belum selesai. Aktivitas apapun masih dibatasi, sampai termasuk persoalan ibadah pun kita belum bisa kumpul bersama-sama, kecuali dalam ibadah syukur keluarga yang hanya terdiri dari beberapa orang, itu bisa dilaksanakan. Tapi untuk melibatkan banyak jemaat, sampai detik saat ini kita khususnya KGPM Apostolik belum melaksanakan itu. Tapi sebagai umat yang percaya, sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa ketika kita mulai mengambil waktu baik secara pribadi, keluarga, di rumah kita masing-masing, bukankah itu merupakan ekspresi di mana kita beribadah kepada Tuhan? Bukankah itu adalah sebuah sikap kehidupan kita yang terus mau senantiasa membawa kita lebih sungguh-sungguh untuk lebih lagi mendekatkan diri dengan Tuhan? Maka itulah yang perlu kita terus selalu hayati dan renungkan. Maka sampai detik saat ini kita semua, saya hitung-hitung sudah kurang lebih 5 bulan kita ada di rumah masing-masing, kita beribadah bersama keluarga masing-masing, untuk lebih lagi kita menyatakan sikap hidup untuk semakin kita lebih lagi mau senantiasa termotivasi untuk lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, barang siapa menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, oleh karena itu maka pada kesempatan malam ini dalam ibadah kelompok pelayanan, satu bacaan firman Tuhan datang menyapa kita lewat Yesaya 58 ayat 1 hingga 5. Yang merupakan keseluruhan rangkaian dari ayat 1 sampai ayat 12. Tapi kita hanya dibatasi pada 5 ayat ini saja. Yang sesungguhnya isi dari kelima ayat ini merupakan sebuah hal yang harus kita sadari bahwa ini merupakan kecaman Tuhan.
terhadap umat Israel dalam hal beribadah. Puasa yang dilakukan oleh umat Israel sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat 3. Umat berkata, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu." Itu jawaban Tuhan atas pertanyaan umat kepada Tuhan. Ayat 2 sesungguhnya menceritakan tentang betapa mereka itu memiliki sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Dilakukan dan terus setiap saat. Tapi justru pada ayat 3 mereka merasa puasa. Mereka merasa apa yang mereka buat itu sesungguhnya tidak dihargai oleh Tuhan. Maka pertanyaan yang muncul, kenapa Tuhan tidak mendengar atau Tuhan tidak menjawab doa yang dinaikkan oleh umat Israel sehubungan dengan bacaan kita ini? Jawabannya ada pada ayat 3 bagian B sampai pada ayat yang kelima. Jelas puasa yang mereka lakukan itu tidak sinkron dengan tingkah laku. Coba kita perhatikan ayat 4. Kamu berpuasa tetapi pertama masih berbantah. Kalau orang Manado bilang baku melawan. Nah begitu kira-kira. Masih berkelahi. Apalagi dibilang situ, masih memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Maka itu cara-cara ini dilakukan bagi orang yang percaya dalam bacaan kita ini. Justru itulah yang menjadi penghalang ibadah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini yang Tuhan kecewa lewat apa yang dia lihat dan apa yang dia nyatakan kepada seorang Nabi Yesaya. Maka tidak heran ayat 1 dia bilang, "Hei Nabi Yesaya, serukanlah kuat-kuat." Bataria kalau istilah orang sini. Jangan tahan-tahan, katakanlah keseluruhan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada umat Israel. Nyarikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umat pelanggaran mereka dan kepada keturunan Yakub dosa mereka. Artinya jangan sembunyi-sembunyi lagi. Katakanlah sekeras-kerasnya. Nah inilah yang menjadi penghalang. Kata Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk menolong. Bukan telinga Tuhan tidak terlalu tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi penghalang antara kamu dan aku Tuhan Allah adalah dosa, dosa. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bercermin dari bacaan ini. Jika kita datang pada situasi kondisi kita, maka sesungguhnya apa yang Alkitab katakan itulah yang selalu kita renung-renungkan dalam kehidupan ini. Sebab Alkitab berbicara tentang karakter hidup kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesaya saya kira mirip sama dengan apa yang kita sementara alami saat ini. Jangan akhirnya orang punya ibadah itu tidak menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang masih berpikir tentang orang lain yang tidak bagus. Orang masih menjelekkan orang lain
dengan kata-kata fitnah, lemparkan hoax. Torang masih membenci orang lain. Torang tidak mau mengasihi orang lain. Torang masih dendam dengan orang lain. Torang masih melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya Tuhan tidak berkenan. Ini yang mestinya torang harus hilangkan, agar kita punya ibadah dan puasa menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran itu sendiri, supaya kita betul-betul diberkati oleh Tuhan, agar kita betul-betul mampu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah apa yang terjadi, terjadilah. Menjadikan itu semacam sebuah catatan pahit di tengah kehidupan ini. Tetapi belajar dari catatan pahit itu untuk tidak akan terulang lagi pada hari-hari esok. Agar kita melangkah dalam sebuah kepastian iman dengan segala harapan agar apa yang kita masuki pada hari esok seterusnya itu dalam pertolongan dan bimbingan Tuhan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, ketika kita diperhadapkan dengan COVID-19, vaksin belum ditemukan, obat anti pun belum ada. Maka tidak bukan sebagai orang percaya hanya satu orang punya pertolongan, yaitu Tuhan. Tetapi kalau orang bersikap hidup tidak bagus, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan kepada kita? Tapi kalau kita punya sikap hidup bagus, melakukan seluruh kehidupan dengan benar, maka kita tidak usah takut terhadap virus corona ini. Karena Allah beserta dengan kita dan kita pasti akan melewati badai hidup ini. Maut sekalipun kita akan langkahi, karena Tuhan ada di pihak kita, kata Paulus. Siapakah lawan kita? Maka itu kita hidup terus di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita hidup terus selalu mengoreksi kehidupan kita. Jika ada hal yang salah, kita minta ampun di hadapan Tuhan dan minta supaya Tuhan bimbing langkah kita di hari-hari berikutnya, agar kita betul-betul diluputkan dari berbagai pergumulan dunia, bangsa, bahkan kita yang ada di kota Manado ini. Sebab sekarang ini kita berada di tengah-tengah berbagai hal yang kita tidak tahu apa dan kapan kita akan hadapi semua persoalan ini. Tapi ketika kita bersama dengan Yesus, maka tidak ada yang tidak mungkin. Marilah kita hidup penuh dengan segala hal yang baik. Sebagaimana firman Tuhan menganjurkan kepada kita untuk kita tinggalkan segala kehidupan yang tidak bagus, mengenakan kehidupan yang bagus, agar kita semua diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas. Sebagai anak-anak di tengah studi, sebagai orang tua, baik dalam aktivitas kerja, sebagai PNS, sebagai pegawai swasta, bahkan dalam segala usaha kita, apapun usaha yang kita saat ini sementara lakukan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan selalu ada bagi kita jemaat apostolik, dan kita selalu ada dalam kebersamaan itu, memberi sesuatu yang indah. Karena apostolik itu adalah sebuah nama yang sungguh-sungguh indah. Apostolat, orang mampu untuk bisa membawa kabar kesukacitaan bagi orang lain, untuk senantiasa membawa orang lain datang kepada Tuhan, agar kita hidup selalu dalam kedamaian bersama dengan Yesus. Biarlah kiranya firman Tuhan ini terus membawa kita untuk semakin kita hidup lebih dan lebih untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi NKB 119 ayat yang pertama. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku
benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan kita berikan, kita menyanyi Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan apa dan seterusnya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku harap melihat ciptaan yang benar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu sudah persembahkan. Tuhan kiranya balas berkat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghampiri kekudusan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan, karena waktu kesempatan yang Engkau berikan bagi kami malam ini. Jemaat KGPM Sidang Apostolik boleh lagi melaksanakan ibadah kelompok pelayanan, baik 1 dan 2, dan apa yang sudah kami dengarkan lewat sabda firman Tuhan. Biarlah ini terus membawa kami untuk semakin kami hidup dalam ketaatan, dalam kecintaan, untuk dalam terus kami mengikut Engkau. Biarlah ibadah apapun yang kami buat berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, kami terus berdoa untuk senantiasa kami mempersembahkan kehidupan kami ini dalam tuntunan penyertaan-Mu saja. Jikalau ada hal-hal yang tidak benar yang kami lakukan, Tuhan Engkau ampuni kami. Tuhan Engkau senantiasa membuka pikiran kami untuk kami dapat melakukan hal-hal yang benar. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Apa artinya melakukan ibadah-ibadah, tetapi sikap, tindakan, perilaku tidak berkenan di hadapan Tuhan? Maka semuanya itu membawa murka bagi Engkau. Biarlah kami sadar itu Tuhan, dan kami mau terus bersikap arif bijaksana, agar ibadah yang kami buat ini semakin berkenan di hadapan Engkau ya Yesus. Tolong kuasai hati pikiran kami semua, BPS PNS, pimpinan aparat, bahkan juga Kepol serta BPPGS, jemaat Tuhan sekalian, diberkati terus kami sekalian dalam melakukan seluruh tanggung jawab aktivitas kehidupan kami, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Walaupun sampai detik saat ini kami belum bersama-sama dalam ibadah, baik jemaat, baik komisi, baik Kepol, tapi kami sementara diarahkan terus dari rumah-rumah. Biarlah kami terus semakin memperdalam keyakinan iman dalam keluarga kami, untuk kami semakin memupuk kebersamaan di tengah keluarga kami masing-masing. Karena itulah yang Tuhan Engkau kehendaki. Bapa di surga, terima kasih berkati gereja-Mu ini, agar gereja-Mu tetap ini menjadi gereja yang terus lalu dapat menyampaikan kabar kesukacitaan bagi banyak orang. Bahkan di tengah berbagai segala apa yang menjadi pergumulan gereja-Mu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terkhusus kami ada KGPM, Tuhan memberkati. Lebih khusus Sidang Apostolik Minanga ini, Tuhan memberkati kami sekalian. Kesehatan, kekuatan, karuniakanlah bagi kami, agar kami boleh dipulihkan dalam nama Tuhan. Sambil terus kami berdoa untuk beberapa keluarga-keluarga yang saat ini diperhadapkan dengan pergumulan sakit. Kami mau berdoa bagi keluarga Manopo Lumintang, terkhusus Ibu Penatua Ros. Tuhan jamah dia, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Masih Tangiang, terkhusus Ibu Penatua Heti yang juga dalam pergumulan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
Kami juga mau berdoa untuk keluarga Kanal Rahman, khususnya pemuda Zero yang sementara dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkanlah dia dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Narai Tongkuno, secara khusus orang tua mereka yang dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan agar dia mendapat pemulihan kesembuhan daripada Tuhan Yesus saja. Bahkan juga kami terus berdoa, kami yang diperhadapkan dengan segala pergumulan hidup, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Cukupkanlah kebutuhan makan minum, ekonomi, kerja, bahkan segala apa yang kami butuhkan. Tuhan Engkau cukupkan. Bahkan segala apapun yang kami harapkan, Tuhan akan Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas semua apa yang boleh kami nikmati, kami rasakan di tengah kehidupan kami ini. Karena kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati terus, Engkau menyertai kami terus, dan Engkau selalu ada bagi kami terus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Sambil terus kami berdoa untuk keadaan sekarang, virus corona yang sampai saat ini belum selesai. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau punya waktu yang terbaik. Karena itu biarlah semua dalam kehendak Tuhan saja, dan bukan kehendak kami manusia. Dan oleh karena itu kami yakin dan percaya Tuhan tetap melindungi setiap orang percaya. Dan Engkau akan meluputkan kami dari virus ini ketika kami melakukan seluruh tanggung jawab aktivitas apapun. Tuhan Engkau jaga kami, Engkau lindungi kami, jauhkanlah dari hal tidak kami inginkan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Bangsa negara kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, khususnya pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado pun diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyatakan syukur lewat memberi persembahan. Tuhan kuduskan itu dipakai dalam rangka menopang pekerjaan dan pelayanan Tuhan Allah. Bahkan juga kami berdoa untuk pergumulan pastori. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, sehingga waktunya pasti akan kami bayar dan kami akan lanjutkan dalam rangka kontrak. Karena itu Tuhan, Engkau siapkan dana bagi kami. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana paling indah dalam kehidupan kami ini. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu kami serahkan doa sembah syukur permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kasih kami. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kelompok pelayanan malam ini. Mari kita menyanyi bersama-sama dalam Kidung Jemaat. Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tegap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kita, kiranya dan terus selalu menyertai langkah perjalanan jemaat sekalian malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.